Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alkabah, let's talk about Ramadan. Hai Sobat Alkabah, kenalin nama saya Ai dan di sini ada rekan saya Naila. Gimana nih Nay, puasamu hari ini? Alhamdulillah lancar dong pastinya. Oke, sampai lebaran nanti puasanya masih lancar ya? Amin. Kalau aku sendiri sih, alhamdulillah puasanya masih lancar nih. Wah. Hari ini kita mau bahas apa sih Nay? Nah, untuk materi kali ini kita bakal membahas menghadapi tantangan modern dalam menjalani Ramadan. Wow, keren banget ya ini materinya. Kita nggak berdua doang loh, ada tamu spesial. Kira-kira siapa ya tamunya? Siapa nih Nay? Oke, narasumber kita kali ini ada Ibu Novita Dewi Masitoh. Hai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Kalian gimana? Udah sehat. Semangat ya puasanya. Pasti ya Bu. Pastinya. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan, kita akan mengenalin dulu nih narasumber kita pada hari ini. Dr. Novita Dewi Masitoh, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau salah satu dosen dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Beliau menyelesaikan program pendidikan sarjana di Universitas Diponegoro, ilmu hukum, lalu program magister di Undip juga, dan juga menyelesaikan program dokter di Universitas Diponegoro pada tahun 2021. Beliau di sini memiliki banyak pengalaman dalam bidang penelitian. Yang terbaru ada di tahun 2021 dengan judul Pluralisme Hukum Perkawinan Masyarakat, dan juga sudah menerbitkan beberapa karya ilmiah. Sini sangat banyak sekali. Ada yang terbaru dari Hukum Poligami Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Elsa Press tahun 2021. Oke. Nah, materi kali ini kan tentang tantangan era modern Ibu. Nah, puasa seringkali dijadikan alasan untuk mager. Nah, bermalas-malasan dengan dalil tidur adalah puasa atau ibadah. Menurut Ibu, bagaimana cara menumbuhkan produktivitas selama bulan Ramadan Ibu? Oke. Kira-kira kalau kalian mager nggak nih kalau lagi puasa kayak gitu? Kalau siang mager kayaknya Bu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya dalam Islam sendiri puasa itu kan ibadah ya, Iya, gitu. benar sekali Bu. Tapi ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah yang lain, karena ibadah puasa itu dilaksanakan sepanjang hari, dari mulai pagi sebelum subuh sampai kemudian di maghrib gitu. Maka kalau tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan menggembirakan, tentu itu menjadi sesuatu hal yang menjemukan dan membosankan. Nah, diantaranya kan kalian sekolah nih. Di sekolah kan pasti banyak kegiatan untuk menunjang kegiatan Ramadan selama di bulan Ramadan, yang itu tidak diadakan di hari-hari lain selain di bulan Ramadan gitu. Nah, tentu pahala puasanya juga kan pastinya beda di hari biasa dan di saat berpuasa gitu. Misalnya di hari-hari biasa kegiatan di sekolah itu ada doa pagi, ada sholat duha, ada tadarus Al-Quran, belajar sehari-hari seperti itu. Kalau di bulan puasa tentu saja pahalanya dilipat gandakan. Nah, tentunya siapa sih yang nggak pengen berlomba-lomba di bulan puasa, karena bulan Ramadan itu kan cuma 1 bulan saja. Selama 1 tahun 12 bulan itu hanya ada 1 bulan Ramadan yang bukan hanya pahalanya yang luar biasa, tapi seringkali juga bagi umat muslim khususnya di Indonesia gitu dinanti-nanti itu Ramadan, karena suasananya itu kan beda ya dengan hari-hari biasa gitu. Suasana ketika sahur bersama dengan keluarga, kemudian suasana di sekolah dengan teman-teman, memang kadang-kadang ngantuk gitu kan, ada ya di kelas gitu. Terus ya itu wajar sih menurut saya. Dan saat sore hari kita berburu takjil, terus saat maghrib gitu kita sholat berjamaah, kemudian tarawih berjamaah, tadarus, bahkan sampai kemudian kita punya target-target untuk menyelesaikan khatam Al-Quran
gitu. Nah itu banyak yang bisa kita lakukan, tapi prinsipnya yang satu ya, kita harus bahagia, kita harus gembira menghadapi Ramadan itu. Iya betul sekali Bu ya. Kita harus bahagia dalam menghadapi Ramadan ini. Tapi ya kadang-kadang itu pas Ramadan tuh kalau misalnya nih habis pulang sekolah nih Bu ya, kan kita pulang sekolah siang nggak kayak biasanya sore. Nah itu habis pulang sekolah tuh saya biasanya suka Haus nyantai, gitu ya. haus, lapar. Alhasil pengennya tuh tidur santai-santai, main HP, scroll-scroll sosial media. Jadi gimana sih Bu ini cara Ibu Novita untuk menanggapi kebiasaan-kebiasaan dalam menonton video kayak di sosmed gitu, ada video makanan dan lain-lain gitu. Gimana Ibu? Pulang sekolah tuh kan pasti lelah ya. Wajar lah, kondisinya panas, siang hari gitu. Sampai rumah istirahat, menurut saya itu harus ya gitu. Karena istirahat itu juga untuk mengembalikan kembali kebugaran kita di sore hari gitu. Istirahat tidak harus selalu tidur sih. Nah kadang-kadang istirahat dengan tiduran sambil megang handphone, kita scroll sosial media TikTok atau IG gitu-gitu kan, Facebook gitu. Kalau menurut Ibu sih wajar-wajar saja ya, sepanjang hal-hal yang dilarang dalam puasa itu tidak dilakukan gitu. Karena kan puasa itu sesungguhnya tidak hanya menahan hawa nafsu lapar saja, tapi juga kita menahan pandangan kita, menahan kita berbicara tidak baik, menahan tangan kita untuk berkomentar yang tidak baik di status atau media sosial seperti itu. Nah, maka dari itulah yang harus dihindarkan, karena kita ya harus menjaga indera kita, melatih indera kita untuk ikut berpuasa dan menghasilkan hal-hal yang positif dan baik tentunya. Misalnya kita lihat konten masakan atau makanan kayak gitu ya, memang pas itu mungkin ngiler ya gitu. Tapi itu bisa jadi positif ketika itu menjadi sumber inspirasi kita. Ntar sore aku mau takjil bikin ini gitu, bikin puding misalnya, kayaknya seger banget nih bikin puding gitu, semangat bikin gitu. Apalagi di usia-usia kalian kan yang putri-putri khususnya udah seneng masak nih, sudah seneng beraktivitas di dapur gitu. Mau bikin es cincau, mau bikin es dawet misalnya, atau mau bikin kue atau apa. Apalagi kan menjelang lebaran nih gitu. Biasanya lebaran itu identik dengan adanya kue-kue tertentu, kue-kue khusus gitu ya. Itu biasanya gitu, suka mama atau bunda gitu ya, melibatkan kita, yuk bikin kastengels gitu, untuk mengisi waktu biar waktu puasa itu tidak terlalu ramah rasanya gitu. Menurut Ibu itu positif-positif saja, sepanjang ya tadi kita bisa menahan mana yang boleh kita lihat, mana yang buruk atau tidak baik gitu, untuk bisa kita konsumsi gitu. Wah, bisa jadi landasan kita ya Bu, buat ngubah niat kita yang awalnya mau. Nah gitu. Iya. Kalau Naila tuh tadi kalau saya lagi scroll sosial media tuh pernah ya tuh kepikiran buat bikin resep-resep dari media sosial? Pernah dong pasti ya, apalagi berandanya pasti kebanyakan makanan Bu kalau pas puasa gini. Nah Bu, selain scroll HP gitu, menurut Ibu pernah nggak dapet godaan untuk batalin puasa sama temen? Atau bahkan godaan seperti teman yang menjengkelkan mungkin Bu? Iya, itu bisa aja terjadi ya. Apalagi kayak misalnya kita kalau di Al-Azhar ini kan semuanya muslim ya, gitu karena di sekolah Islam. Mungkin kalau teman-teman yang sekolahnya di sekolah umum, sekolah negeri gitu, atau sekolah swasta yang umum, yang tidak hanya murid-muridnya beragama Islam, guru-gurunya beragama Islam, tentu mereka lebih heterogen dalam kesehariannya gitu. Ada yang tidak berpuasa, ada yang mungkin saatnya makan siang bawa bekal dan seterusnya gitu kan. Ya itu wajar gitu loh. Belum lagi misalnya kita pulang ke rumah, mungkin adik kita masih kecil ya, belum puasa gitu. Dia disuapin ibu atau minum atau apa, karena dia masih berlatih puasa beduk misalnya, atau puasa sambung misalnya. Nah, itu tergantung kitanya ya, karena di usia-usia remaja seperti kalian 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun itu kan sebenarnya sudah masuk akil balik ya. Jadi puasa itu adalah salah satu rukun Islam dan itu sudah menjadi kewajiban. Nah, tapi kewajiban itu akan menjadi sangat berat apabila kita selalu mikirin dosa gitu. Ya nggak sih, kalau nggak dilakuin dosa, kalau nggak dilakuin masuk neraka, itu akan jadi rasanya berat gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa hikmah puasa itu
begitu besar pahalanya. Kemudian hikmah puasa itu bisa membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik, amalan-amalnya jadi lebih banyak. Maka menurut Ibu itu menjadi trigger atau menjadi stimulus kita untuk semangat menjalani ibadah puasa. Makanya salah satu caranya adalah kita mencoba untuk berada di lingkungan yang positif, di lingkungan yang bisa membuat kita ini lebih baik ibadahnya, sekolahnya gitu. Dihindarkan lingkungan-lingkungan yang bisa membuat kita membatalkan puasa kita. Nah, itu kalau di Al-Azhar sini kan pasti lingkungannya sudah sangat sehat ya menurut Ibu gitu. Kegiatan selama Ramadan juga Ibu yakin pasti sangat banyak gitu. Sudah difasilitasi oleh sekolah juga. Ya, difasilitasi sekolah gitu. Jadi ya menghindarkan itu, berada di lingkungan-lingkungan yang mungkin kurang sehat gitu. Ya. Nah, kalau menurut Ibu gimana sih Bu caranya untuk menghadapi tantangan di lingkungan sekitar tapi juga bahkan di circle terdekat kita nih Bu? Tantangannya tuh tantangan godaan-godaan gitu ya? Iya, tapi dari terdekat kita gitu. Oke, dari orang terdekat kita ya. Kadang-kadang kan gini ya, puasa itu kan bukan hanya menahan lapar, menahan pandangan mata, menahan indera kita untuk berbuat yang tidak baik. Tapi juga kadang-kadang seringkali kita itu kan ada konflik nih, masalah gitu, bikin kita tuh marah, bikin kita itu emosi gitu kan. Dengan teman di sekolah misalnya ada perbedaan pendapat, ada misalnya minta tolong temennya mungkin lagi bete nggak mau bantuin gitu kan, pasti kita akan jengkel, kita akan kok gitu sih gitu kan. Nah itu tentu saja godaan setan tuh namanya gitu, karena puasa juga sesungguhnya melatih kita bersabar gitu, melatih kita untuk bisa menguasai emosi kita, karena tidak ada gunanya juga sih emosi gitu kan, karena itu juga di samping menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik, bisa mengakibatkan pertengkaran, perpecahan, padahal itu adalah teman kita, saudara kita, yang terdekat kita, apalagi keluarga misalnya gitu kan. Itu kan biasa berantem sama adik, berantem sama kakak, kadang-kadang sama orang tua misalnya, kita nggak sepaham, orang tua minta ini, kitanya enggak gitu. Nah itu tentu kita mencoba untuk bagaimana memposisikan diri kita untuk bisa lebih sabar gitu. Dan ya itu tadi, karena kita ini seorang anak, maka kalau dengan orang tua ya harus ada adab. Ya itu orang tua kita gitu. Kalau itu adik kurang sesuai ya kita nasihati dengan cara yang penuh kasih sayang gitu. Kalau itu teman gitu ya, kalau nanti kita udah baikan nih, suasana udah nggak jaga ya kita minta maaf, saling minta maaf ya Bu ya. Iya gitu. Oke nih Bu. Jadi menurut Ibu ini aktivitas apa saja yang dapat kita sekaligus Sobat Al-Kabah di rumah lakukan untuk menghadapi berbagai tantangan serta menambah pahala nih di bulan Ramadan Bu? Wah banyak banget ya yang bisa dilakukan ya, karena support system kalau teman-teman Al-Kabah, anak-anakku di Al-Kabah itu support sistemnya sudah positif. Sekolahnya sudah sangat memfasilitasi, kita tinggal mengikuti kegiatan yang ada dengan penuh keriang gembiraan gitu ya. Kemudian kita pulang ke rumah juga disambut oleh orang tua, keluarga yang juga merupakan support system yang positif bagi kita. Kemudian kita bisa menjalani bersama-sama Ramadan ini mulai dari sahur bersama dengan keluarga, lebih mengeratkan hubungan dengan keluarga nih biasanya, karena sahur bersama, kemudian nanti juga menyiapkan buka puasa bersama, beribadah sholat jamaah bersama, tadarus Al-Quran juga bisa bersama, kemudian kita juga melakukan tarawih, atau bahkan kalau kita bangun lebih awal kita bisa melakukan qiyamul lail, tahajud dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk anak-anak seusia remaja nih, ABG nih, menghabiskan waktu dengan bersosialisasi atau berkomunikasi di media sosial, menurut Ibu itu boleh-boleh saja, tapi dengan batasan-batasan hal-hal mana yang tidak pantas, tidak susila, dan batasan mana yang baik bagi kita gitu. Di usia kalian kan sudah bisa menentukan nih mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang bermanfaat bagi saya, mana yang tidak, seperti itu. Iya. Kemudian kegiatan-kegiatan itu
harus dilakukan dengan hati yang gembira. Karena dengan hati yang gembira kita tidak ada rasa keterpaksaan, meskipun ibadah puasa itu adalah kewajiban gitu. Karena kita sadar bahwa puasa ini feedbacknya atau hikmahnya baik bagi kita, pahala itu kembali kepada kita, manfaat puasa itu juga kembali pada kita dan kita yang merasakan, dan insya Allah nanti pahala surga itu juga kita yang akan dapatkan gitu. Wah, Sobat AKB, Ibu Novita sangat menginspirasi sekali loh, dan tips-tips yang bermanfaat tentang tantangan atau godaan dari lingkungan sekitar saat menghadapi Ramadan. Tak terasa kita udah di ujung acara nih. Jadi seru banget gak sih? Sampai kita lupa kalau misalnya ini sudah mau mendekati akhir dari ngobrol-ngobrol kita nih, Bu. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Novita sudah Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Ya, amin, Bu. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Ya. Sehat selalu. Semoga puasanya lancar ya, Bu ya. Insya Allah sampai nanti kita bisa menuai Lebaran dan beridul fitri berhari raya bersama dengan keluarga dan sahabat. Amin, Ya. amin, Ibu. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Alkaba yang sudah pantengin YouTube kita ini, dan juga jangan lupa stay tune di channel YouTube SMA Islam Azhar 15 Kali Banteng. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.